Haleluya. Shalom Alehim. Alehim Shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 Juni 2022. Sudahkah kita saling menyapa dengan saudara-saudara kita dan tetangga kita dan memberi senyuman kasih? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan sempit membawa sukacita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 2 Raja 19 ayat 9b sampai dengan 11. Dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 21. Dan dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan 35a dan ayat 36. Serta Injil Matius 7 ayat 6 dan dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan ini saudara, kita selalu menghendaki orang lain saudara berbuat baik kepada kita, memperhatikan, mengasihi dan dapat bekerja sama dengan kita dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ini akan terjadi saudara kalau hidup kita sendiri egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri? Pengajaran Yesus Kristus Tuhan kita di bukit menyampaikan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berperbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Inilah jalan yang benar saudara, yang diajarkan oleh Sang Junjungan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita memperlakukan orang lain seperti yang kita inginkan orang lain perlakukan atas diri kita. Apabila kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita pun terlebih dahulu saudara berbuat baik kepada mereka. Di sini kita harus dapat memposisikan hidup kasih terhadap sesama sebagai prioritas. Dan dalam posisi ini saudara-saudara, seharusnya kita dapat menilai mana yang baik yang harus kita lakukan dan yang mana tak baik yang harus kita hindarkan. Seperti ungkapan hiasan yang disampaikan hari ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius 7 ayat 6. Saudaraku yang terkasih, perjalanan hidup kita ini penuh liku-liku saudara. Ada yang terjal, ada yang curam. Semuanya harus kita lalui, bukannya menghindar saudara. Kita pun harus mendaki dan kadang penuh dengan onak duri yang dapat menyakiti kita. Ketika kita hendak mendaki gunung saudaraku, jalan yang harus kita lalui pasti terasa berat dan melelahkan. Namun tatkala kita mencapai puncak gunung itu, terbayarlah semua kepenatan yang kita rasakan. Kita dapat menikmati hamparan yang hijau dengan pandangan nan indah dan luas dari atas. Semuanya itu saudara tak terlepas dari penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Meski demikian kita tak boleh lengah di dalam pendakian yang penuh tantangan ini saudara. Ataupun menyerah, berhenti di tengah jalan sebelum tujuan tercapai. Hari ini melalui Injil yang kita renungkan, Yesus menyampaikan jalan yang benar agar kita mencapai kehidupan yang penuh kebahagiaan, sukacita penuh. Katanya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Matius 7 ayat 13.
Saudaraku yang terkasih, tak dipungkiri oleh kita semua saudara bahwa kita semua sedang berjalan menapak kehidupan ini dengan mencari-cari jalan demi mendapat kebahagiaan dalam hidup kita. Kita merasakan perjalanan kita telah mengikuti jalan benar. Tidak sedikit dari kita dengan jalan yang dijalani mengalami kegagalan, kehancuran. Ingin cepat kaya dan berhasil menempuh jalan pintas, pergi ke orang pintar, ke dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Ternyata apa yang dijalani melalui jalan pintas ini menyesatkan saudara. Yang kelihatannya mudah namun ujungnya menuju maut. Benarlah apa yang dikatakan Salomo. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disediakan oleh Tuhan Yesus saudara. Jalan yang menuju kepada kehidupan yang berkemenangan dan diberkati. Tapi tidak semua orang mau menempuhnya. Karena jalan itu sesak dan sempit. Pintu yang sesak itu adalah jalan menuju keselamatan kekal saudara. Dan pintu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana yang dikatakannya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jalan utama yang harus kita tempuh sebagai dasar hidup kita adalah berimankan kepada Tuhan Yesus. Mengikuti Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dia telah memberi jalan itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia begitu mengasihi kita agar kita tak tersesat dan terjatuh dalam perjalanan hidup ini. Sebagai bukti kasihnya, Dia tunjukkan dalam pengorbanannya. Dalam hal ini, Yesus mau kita semua selalu hidup di dalamnya saudara. Hidup menjadi ciptaan baru, meninggalkan jalan lama kita yang menyesatkan dan mau mengikutinya. Dosa harus kita tinggalkan saudara. Dan itu harus diwujudkan dalam perbuatan nyata setiap hari, setiap saat. Sebab perbuatan kita adalah refleksi iman kita. Iman akan tampak apabila ada perbuatan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mengikuti jalan yang benar saudara. Yang telah disampaikan oleh Sang Maha Guru kita, Sang Junjungan kita Yesus Kristus. Kita mau hidup baik dalam kebenaran. Dengan diri kita maupun dengan sesama kita. Kita mau mengikutinya menuju pintu yang telah disediakan bagi kita. Walaupun sesak dan sempit saudara. Dengan susah payah kita lalui. Kita mau lalui dengan fokus. Melalui jalan itu. Fokus kepada Yesus. Hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristuslah. Tuhan yang memiliki pintu itu. Maka kita akan peroleh kehidupan yang penuh sukacita saudara. Damai sejahtera dan menuju kehidupan kekal abadi di surga. Tuhan Yesus, kami menyadari akan hidup kami yang tak luput dari kedagingan ini. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sehingga menjadi buta, tak melihat lagi jalan yang telah Kau berikan. Tak melihat pintu yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, dengan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, kami semua selalu boleh tetap berimankan kepadamu, mengikutimu dalam tuntunanmu ke jalan yang benar. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.